Aku peduli siapa kamu. Sekarang, unit terbaik Han Hai Hao Yuan. Milikku, Teng Chuchu. Hadiah dari calon suamiku. Lu Tsongwen, Dengge Jilas? Lu Kongwen. Kenapa? Dengar nama suamiku. Langsung beku? Kalau pinter, minggir sebelum aku marah. Beijing Gan. Aku odar tauje bukan orang baik. Ayah, pasti ada kesalahpahaman di sini. Chongwen, dia bukan orang seperti itu. Kamu. Kamu bilang rumah ini milik Lu Chongwen. Kamu bilang kamu tunangannya, mana buktinya? Selain kartu akses yang kamu pegang. Ini belum cukup? Lihat baik-baik. Ini hadiah lamaran dari suamiku Lu Chongwen. Sangat berharga. Bulan lalu dia mentransfer sejumlah uang dari perusahaanmu. Untuk KPI. Uang itu pasti untuk kejutan buatku. Cincin berlian seri Han Hai, aku sudah mengetahuinya. Kamu. Aku akan membuat bajingan ini datang sekarang. Tidak, ayah, kalau mau memukul, biar dia yang memukul. Apa maksud kalian? Kamu terus-terusan bilang, Lu Chongwen adalah suamimu. Rumah ini adalah hadiah pernikahan darinya. Kalau begitu telepon suamimu sekarang, nyalakan speaker. Biar dia mengakui semua ini, benar atau tidak. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kenapa? Tidak berani. Telepon ya telepon, tunggu suamiku datang. Lihat bagaimana kamu menangis. Sayang, kenapa telepon sekarang? Aku baru selesai kerja dan ingin mencarimu. Lu Chongwen, benar-benar kamu? Sayang, ada yang menggangguku di rumah kita. Ada wanita gila entah dari mana. Bawa seorang kakek masuk paksa ke rumah pernikahan kita. Dia bilang rumah ini miliknya, kamu harus membelaku. Apa? Siapa yang berani mengganggu wanita Lu Chongwen? Sudah kubilang aku istrimu, bulan depan kita nikah. Mereka masih berani seperti ini, aku takut. Cucu jangan takut, berikan telepon padanya. Siapapun kamu, aku kasih 30 detik. Segera minta maaf pada tunanganku dan keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa tinggal di Ucheng. Lu Chongwen, perusahaanmu, koneksimu. Semua yang membuatmu berkuasa, mana yang bukan dari keluarga Ye? Kamu pakai uangku untuk pacarmu. Pakai rumah pernikahanku untuk wanita lain, beraninya kamu. Lu Chongwen ya? Rumah ini hari ini harus jadi milikku. Kamu cari mati. Sayang jangan takut, aku akan kirim orang dulu. Sebentar suamiku datang, aku ingin lihat. Siapa yang berani macam-macam di depanku? Wanita, suamiku akan datang sebentar, bersama petugas properti. Kalian berdua, tunggulah saatnya kalian akan merengek-rengek minta ampun. Kamu. Ayah, jangan buru-buru. Aku ingin dia datang sendiri, ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana semua yang dia bangun dengan kebohongan ini akan hancur berantakan di hadapannya, sedikit demi sedikit. Lu Chongwen, aku menunggumu. Mari kita lihat bagaimana kamu datang. Bagaimana sandiwara ini bisa terus berjalan. Suamiku dan petugas properti akan segera tiba. Jika kamu sekarang berlutut dan minta maaf, lalu menampar dirimu sendiri 10 kali. Barangkali aku masih bisa berbaik hati dan membelamu dengan beberapa kata. Mungkin nanti yang berlutut dan minta maaf adalah kamu. Seorang wanita yang naik jabatan karena wajahnya, dan pria setengah baya ini berani bersikap keras di hadapanku. Diam. Aku adalah ayah kandungnya. Tidak boleh kamu mengucapkan kata-kata kotor di sini. Ayah dan anak kandung? Kurasa, ini lebih seperti ayah angkat dan anak angkat. Mainnya serius juga. Apa ibumu tahu kamu keluar main seperti ini? Tamparan ini untuk mengajarimu diam. Mulutmu lebih busuk daripada saat di dalam ruangan ini. Kamu berani memukulku? Aku akan mencabik-cabik wajahmu. Coba sentuh anak perempuanku. Ayah. Berhenti. Menerli, akhirnya kamu datang. Ini dua orang ini. Mereka masuk ke rumah orang tanpa izin dan memukul orang. Si Pat Tangkap mereka. Ini tunanganku, Lu Chongwen. Direktur Lu yang menyuruhmu datang, kan? Nyonya ini. Silakan pergi. Menerli, baru beberapa hari tidak bertemu, kok sudah tidak mengenaliku? Direktur Ye, Anda baik-baik saja? Profesor Yi, Tiangon Anda. Menerli, lihat baik-baik siapa aku.
Aku Lu Songwen. Tunangan Direktur Lu, kenapa kamu membantu wanita ini? Kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Mengancamnya? Shusin, meskipun sekarang aku belum memiliki apa-apa. Tapi aku berjanji, masa depanku adalah milikmu. Lu Chongwen, bahkan cincin tunangan kita. Kamu perlakukan seperti ini. Kamu. Lehei ini APA. Hitam di atas putih, cap merah dan stempel baja. Rumah ini adalah milikku, Tang Cucu. Disinilah, ini adalah rumah pernikahan. Yang diberikan tunanganku, Lu Chongwen, untukku. Disinilah, dia melamarku, dia berkata. Semua hal terbaik di dunia ini harus menjadi milikku. Rumah pernikahan yang diberikan Lu Chongwen untukku. Rumah ini milikku, Tang Cucu. Lu Chongwen, kamu tidak hanya memberikannya kunci. Bahkan skenario lamaran di sini pun kamu mainkan untuknya. Milikmu? Aku ingin lihat rumah yang atas namaku, Ye Shusin. Proyek yang aku rancang dan bangun sendiri. Bagaimana bisa dalam semalam? Tiba-tiba atas nama kamu, Tang Cucu? Memasukkan dokumen, merampas properti orang lain, Nona Tang. Drama kamu sudah cukup. Gila, kamu gila. Oh, aku tahu, pantas saja. Pantas saja anjing gila ini sangat takut padamu. Ternyata kamu tidak hanya menggantungkan diri pada profesor tua, bahkan sampah seperti ini. Juga jadi teman dekatmu. Sungguh licik caramu. Sayang, kamu di mana? Wanita ini, dia merobek sertifikat properti yang kamu berikan padaku. Dan juga Menerli, dia selingkuhannya. Mereka bersekutu untuk menindasku. Cepat datang. Apa? Bahkan manajer Lee juga? Sayang, jangan menangis dulu. Berikan telepon padanya. Manajer Lee, berani sekali kamu berbicara seperti itu pada istriku. Sekarang, segera, kamu dan wanita itu, berlututlah. Dan minta maaf pada istriku, atau aku pecat kamu. Lu Chongwen, tidak perlu merepotkan orang lain. Ingin aku berlutut? Baik, aku tunggu kamu datang sendiri untuk memaksaku. Lagi-lagi kamu. Tunggu saja, aku segera datang. Lu Chongwen, kamu memanfaatkan pengaruhku untuk meninggikan dirimu. Hari ini aku akan membuatmu menyaksikan sendiri bagaimana aku mencabut semua ini hingga ke akarnya. Ini. Halo? Bahkan seorang manajer properti berani memutuskan teleponku? Manajer Lee berani memutuskan teleponku? Apakah karena Shusin? Tidak mungkin. Sekarang ini, dia seharusnya sedang inspeksi di kota sebelah. Tidak, aku harus memastikannya. Ada apa, sayang? Shusin, inspeksimu lancar? Aku ada masalah di sini, ada yang berbuat onar di Singhan. Dan menghinaku. Aku ingin meminjam tim keamanan perusahaanmu. Untuk menanganinya. Siapa yang mengganggumu? Baik, silakan pinjam. Aku ingin lihat, apakah orang yang kamu pinjam akan membantumu atau membantuku? Wanita, sekarang baru takut? Aku ingin lihat. Siapa yang bisa kamu panggil? Sepertinya, dia belum tahu tentang kejadian di sini. Tapi... Manajer Lee, Ya, usir wanita ini sekarang juga, secepatnya. baik. Pergi kau. Manajer properti berani-beraninya menyentuhku. Suamiku akan segera datang,
nanti. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Kau bilang ini rumahmu ya? Kau bilang semua barang ini kau yang beli. Baik, sangat baik. Ini rumah yang dibelikan suamiku untukku. Aku bisa menghancurkannya sesuka hati. Itu vas biru putih dari dinasti Yuan, harganya 5 juta. Senang menghancurkannya? Sinsun Berlin 10 juta, rumah bernilai ratusan juta. Suamiku bisa mengganti semuanya. Aku menghancurkan barang-barang rumahku sendiri. Ada masalah? Shusin, ini semua adalah hasil jerih payahmu. Ayah. Hanya rumah, setiap barang yang dia hancurkan sekarang akan menjadi tagihan untuk dia dan Lu Chongwen. Semakin dia hancurkan, nanti semakin besar kerugiannya. Bagus-bagus, Nona Tang sudah lama menghancurkan. Capek ya? Sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa. Sayang, wanita gila itu sudah menghancurkan seluruh rumah pernikahan kita. Furnitur antik dan lampu kristal yang kau beli, semuanya dia hancurkan. Tas baruku juga dia coret. Sayang jangan takut, aku sudah sampai, tas tidak masalah. Aku transfer 1 juta, beli 10 yang baru. Lihat, 1 juta. Uang saku dari suamiku. Berapapun kau hancurkan, suamiku bisa beli. Tan Cucu, lihat baik-baik. 1 juta dari rekeningku masuk ke kantongmu. Rumah ini milikku, suami yang kau bilang selalu memberimu uang. Dan membiarkanmu berbuat semaumu, itu suamiku yang sah. Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Suamiku adalah pengusaha baru di Yucheng, CEO perusahaan properti Lu. Kau siapa? Oh, pasti kau mengintip rekeningku. Dan memalsukan pesan. Lu Zongwen, cepat bunuh wanita ini. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Orang tua ini, kau familiar ya? Kau siapa? Tadi ditelepon, berani melawanku. Dan berani memukul wanitaku. Mana wanita itu? Suruh dia keluar. Ayah, Lu Chongwen akan segera datang. Dia belum pernah bertemu denganmu. Bantu aku menahannya, cari informasi, aku akan membuatnya. Mengakui semua ini denganmu sendiri. Shuxin ini. Hari ini aku akan membuatnya memuntahkan semua yang dia telan. Beserta bunganya sekaligus. Sayang, wanita itu sudah kabur dari dulu. Mungkin dia bersembunyi di belakang. Kabur. Masa dia bisa kabur? Berani-beraninya berbuat onar di wilayahku. Kalian semua tidak akan bisa kabur. Katanya, kamu adalah orang baru di Yucheng Real Estate. Pemilik Han Hai Haoyuan ya? Tentu saja, kalau sudah tahu siapa aku. Masih berani berbuat onar di wilayahku? Kalau kamu berlutut minta maaf. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Lu Chongwen, kamu berani menipuku selama ini. Aku sudah hidup setengah umur, belum pernah takut pada siapapun. Tapi kamu, Lu Chongwen, kamu merebut sarang orang lain. Keterampilanmu dalam berlagak tebal hari ini benar-benar membuatku tercengang. Apa yang kamu omongkan? Sertifikat properti. Dan kuncinya ada di tanganku. Ini rumah pernikahan kita. Benar? Benarkah? Lalu kenapa aku dengar pemilik sebenarnya dari bangunan mewah Han Hai? Dan seluruh Han Hai Haoyuan tidak bermarga Lu? Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana kamu tahu ini? Aku adalah ayah dari pemilik rumah ini. Sebenarnya, aku adalah teman ayah dari pemilik rumah ini. Nona Yesusin memintaku untuk mengambil barang-barang lelang ini, antik dan karya seni. Tapi dia, dengan alasan barang-barang ini miliknya sendiri, menghancurkannya hingga remuk. Sayang, Senior ini Yula wanita yang dia bawa. Mereka bekerja sama untuk menindas dan menuduhku. Sepertinya Tuan Lu tidak terlalu percaya ya, Manager Li. Bagaimana menurutmu? Ini. Sudah,
Kamu pergi dari sini. Ya, Siapa yang menyuruhmu menghancurkan ini? Kamu membentakku? Aku tidak tahu kalau barang-barang di rumah ini ada bagian orang lain. Lagi pula, kalau bukan karena dia, mereka bersama-sama menindasku, aku tidak akan sampai seperti ini. Shusin tidak pernah menyebutkan ada paman seperti ini. Jangan-jangan orang tua ini sengaja menakut-nakutiku? begini, menurutku lebih baik aku menelepon Nona Ye. Biarkan dia sendiri yang memberitahumu siapa pemilik barang-barang ini. Jangan telepon. Kalau telepon ini tersambung, Shusin akan tahu. Semua yang terjadi di sini, aku benar-benar hancur. Pak Tua, ini salah paham, semuanya salah paham. Kalau cucu yang merusak barangmu, kami akan ganti. Sebutkan harganya, aku Lu Chongwen. Tidak akan ada keluhan. Baik, 50 juta, transfer sekarang. 50 juta? Ini terlalu. Jangan. Aku transfer sekarang. Lu Tsongwen, kamu gila? Rumah ini adalah rumah pernikahan yang kamu berikan padaku. Siapa sebenarnya orang tua ini? Kenapa kamu harus mentransfer 50 juta padanya? Cucu, diam kamu. Ini tidak sederhana yang kamu pikirkan. Nanti aku jelaskan padamu. Jelaskan, Lu Chong, bukankah kamu harus menjelaskan pada tunanganmu bahwa kamu yang sudah memiliki istri sah tidak berhak memberikan rumah pernikahan pada orang lain? Apa yang dia katakan? Istri? Lu Kongwen, kamu sudah menikah? Cucu, dengarkan aku, itu hanya di permukaan, pernikahan bisnis, demi kepentingan yang harus dipertahankan sebagai hubungan permukaan. Aku dan dia tidak punya perasaan apapun, dia hanya hiasan di hidupku. Di hatiku, hanya ada kamu. Orang yang ingin kunikahi hanyalah kamu. Pernikahan bisnis? Hubungan permukaan? Tidak ada perasaan? Lu Chongwen, aku memberikan semua yang bisa kuberikan padamu, ternyata di hatimu. Pernikahan kita hanyalah hiasan bisnis yang bisa dibuang begitu saja. Dan digunakan untuk menunjukkan kesetiaan pada kekasih baru. Beijing Gan, hari ini aku harus memukulmu sampai mati, orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayah, jangan kotor tanganmu karena memukulnya. Bukankah dia bilang dia benar-benar mencintainya? Dan aku hanya hiasan? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan mereka. Aku akan membuat mereka terikat selamanya. Jadi aku bukan orang ketiga? Kamu dan dia benar-benar hanya transaksi. Tentu saja, jika itu benar. Bagaimana mungkin aku akan melamarmu? Bagaimana mungkin aku akan memberikan segalanya padamu? Oh ya, lihat. Aku sudah menemukan perusahaan perencana pernikahan. Semuanya disesuaikan dengan gaya yang kamu suka. Orang yang ingin aku habiskan hidup bersamanya, dari awal sampai akhir, adalah kamu. Sedangkan Ye Shusin itu, dia hanya rekan bisnisku, mengandalkan keluarganya yang punya uang. Selalu menggangguku. Aku dan dia tidak punya perasaan apapun. Bersih, hanya kontrak bisnis yang dingin. Percy, kontrak bisnis? Lu Tsongwen, kemampuanmu memutarbalikkan fakta benar-benar luar biasa. Shuexian, Sedarla. Lu Tsongwen mendekatimu. Setiap langkahnya dihitung dengan jelas. Dia tidak mencintaimu, dia mencintai apa yang bisa diberikan keluarganya padanya. Ibu, kau tidak bisa menolaknya hanya karena latar belakangnya biasa. Dia sangat baik padaku dan juga sangat mampu. Apa salahnya aku memberinya platform? Kesalahanmu adalah menganggap platform sebagai karakter. Ayahmu adalah seniman. Prestasinya ada di tangannya sendiri. Tapi kemampuan Lu Chongwen dibangun di atas sumber dayamu dan kepercayaan butamu. Tanpa keluarga Ye, dia bukan apa-apa. Ibu benar. Dia adalah penipu sejati. Aku yang bodoh. Aku dibutakan oleh cinta. Kesalahanku. Anak bodoh, sekarang kau sadar. Ayah bangga padamu. Keadilan selanjutnya, ayah akan menemanimu memperjuangkannya. Sayang, aku percaya padamu. Tapi tidak menyangka, bisnis keluargamu sebesar itu masih perlu pernikahan proyek? Tenang, aku pasti tidak akan menahanmu. TAPI, apakah keluargamu akan menerimaku? Sayang. Orang yang ingin kunikahi. Tidak ada yang berani bilang tidak. Hahaha. Direktur Lu, kau sangat gagah. Yang tidak tahu. Mungkin mengira kau adalah pangeran dari keluarga bangsawan berabad-abad. Tapi sepengetahuanku, beberapa orang hanya memanfaatkan angin timur dari rekan bisnis yang terus-menerus mendesak. Bisa bertahan di kota Yu. Si orang yang sebenarnya. Pria Phoenix yang memaksakan makan nasi basi. Lihat baik-baik.
Bangsawan properti baru. Bagaimana aku melihat orang di foto ini? Seperti seorang spekulan yang berusaha mati-matian naik, tapi tidak tahu caranya. Spekulan? Kau. Dari mana kau mendapatkan foto-foto ini? Kau menyelidikiku? Apa yang terjadi, Chongwen? Apa yang dia katakan benar? Sebelumnya, kau berpura-pura. Sial, bagaimana orang tua ini bisa memilikinya? Yesusin pasti memberitahunya segalanya. Jangan sampai mengaku. Cucu, bagaimana kau bisa percaya? Hasutan orang luar? Keluargaku sangat disiplin. Meminta generasi muda untuk rendah hati. Jadi identitas asliku tidak pernah diumumkan ke publik. Foto-foto ini pasti ada yang sengaja memasukkan untuk menjatuhkanku. Rendah hati. Apa lu mau bilang kalau kamu adalah orang terkaya di Yucheng yang belum pernah muncul di publik? Ayo kita bertaruh. Orang terkaya itu belum pernah muncul di publik. Kalau kita pura-pura jadi dia, dalam waktu singkat, tidak akan ketahuan. Pak Tua, ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Ini 5 juta. Ambil ini, diam saja. Apa yang kamu lihat hari ini? Anggap saja tidak pernah terjadi. Ingat pepatah ini, orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Sekarang, bekukan semua. Kartu tambahan yang diberikan ke Lu Chongwen. Akun bersama, dan segala sesuatu yang bisa dia gunakan. Yang terkait dengan grup Y. Ayah setuju untuk menguras habis. Sisa keuntungan terakhir yang dia dapat dari keluarga Y. 5 juta. Lu, kamu ngasih ke pengemis ya? Begini, aku kasih angka 30 juta. Tunai atau transfer. Begitu aku keluar dari sini. Aku jamin tidak akan ingat APA. Baik. 30 juta ya 30 juta. Lu Chongwen tidak kekurangan uang segitu. Oke, Manager Lee. Kesek. Transaksi gagal. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa semua tidak bisa? Chongwen, ini apa yang terjadi? Kartu-kartumu tidak bisa digunakan. Mungkin karena aku bertengkar dengan ayah. Dia membekukan semua akunku. Tidak apa-apa. Aku akan telepon dia sekarang, minta dia transfer uang. Halo, Shuksin, ada apa? Kenapa semua kartuku dibekukan? Aku sekarang ada urusan bisnis, butuh 30 juta. Untuk dana darurat. Tolong segera selesaikan. Chongwen, aku baru dapat pemberitahuan dari bank. Katanya ada masalah dengan akun atas namaku, sedang diperiksa. Mungkin masalah sistem. Aku sekarang di luar kota. Sinyal tidak bagus. Urusan uang, nanti saja setelah aku pulang, ya? Halo, Mulai sekarang, semua informasi dan telepon dari Lu Chongwen tidak boleh diterima atau dibalas. Putuskan semua saluran komunikasinya melalui grup Y. ada apa? Semua pada mati? Lu, ada APA? Keluarga tidak kasih uang jajan lagi? Begini, aku lebih baik cari tunangan aslimu. Nona Yi, Shuak sayang. Untuk bahas soal ganti rugi secara langsung. Tunggu, aku punya uang. Aku bayar sekarang. Lu Chongwen, kamu ngapain? Ini cincin lamaran yang kamu kasih. Gadaikan dulu cincinnya ke dia. Tunggu aku lewati masa sulit ini. Nanti aku belikan yang lebih besar. Kalau masalah ini jadi besar. Kalau keluarga ya tahu, bukan cuma cincin. Kita bisa kehilangan segalanya. Cincin ini harga pasarnya 12 juta. Cukup buat jaminan, kan? Cincin berlian Hanhai memang berharga. Tapi yang lebih bikin penasaran, Lu Zong, kamu dan partner bisnismu, Nona Ye, cincin pasangan kalian mana? Kenapa nggak dipakai buat darurat? Nggak tega? Atau emang nggak ada harganya? Cuma cincin polos yang nggak berharga. Cuma buat formalitas. Alat buat jaga hubungan doang. Cinta sejati.
Harusnya kasih yang terbaik, termahal, buat orang tercinta. Cucu, kamu paham? Jadi semua perasaanku yang kupersembahkan di matamu cuma pantas disebut gak berharga? MA, aku salah. Aku nggak seharusnya percaya Lu Chongwen. Dia pakai uangku. Di rumahku, nyimpan perempuan lain. Aku salah percaya orang. Aku yang maksa nikah, bahkan demi dia, nyakiti hati ibu dan ayah. Aku terlalu bodoh, terlalu angkuh. MA, maaf. Yishuak Sayan, Tayan Air Madamu. Anakku boleh kalah, boleh salah, tapi enggak boleh nangis buat orang hina kayak gini. Air mata nggak ada gunanya. Aku nggak nangis. Aku udah rekam semua bukti. Perselingkuhan dan fitnahnya. Aku juga bakal bikin dia keluarin setiap sen yang aku habisin buat dia, plus bunganya. Semua harus dia balikin. Aku mau bikin dia jatuh miskin, hancur reputasinya. Nah, gitu baru anakku. Biar orang-orang tahu. Ganggu keluarga Ye, konsekuensinya apa? 10 juta. Nilai gadainya masih kurang. Lu Zong masih jauh dari cukup. Ini semua sisa hartaku. Kalau dikasih, aku beneran gak punya apa-apa lagi. Lu Zong. Nona Ye pernah bilang, dia pengen di pernikahannya. Tolong undang beberapa senior yang dihormati. Kamu bilang, aku harus pergi, atau sebaiknya ceritakan kejadian lucu hari ini. Sebagai hadiah awal untuk mereka. Cincin berlian saja ku lepas, asal bisa tenangkan orang tua ini. Nanti saat Yesusin kembali, aku pasti bisa membujuknya. Untuk mengganti uangku, bahkan meminta lebih banyak. Gesek. Maisuk. 5 juta. Yizong. Masih kurang 15 juta. Mobil ini spesifikasi tertinggi, waktu beli hampir 4 juta. Bisa dijual ke toko bekas, aku kasih diskon jadi setengah harga. 2 juta, masih kurang 13 juta. Cucu begini, kamu keluarkan semua kartu yang kamu punya. Dan uang tunai, termasuk uang orang tuamu. Kamu keluarkan dulu, bantu aku lewati masa sulit ini. Asal aku bisa selesaikan masalah ini, aku janji akan langsung memberi 10 kali lipat. Tidak, 20 kali lipat untuk kalian, saat kita menikah nanti. Aku akan pesan hotel termahal, beli rumah terbesar. Keluargaku hanya sedang berselisih sementara. Setelah masalah ini selesai, aku pasti belikan kamu cincin berlian yang lebih besar. Nanti, semuanya tetap milikmu. Cucu, kamu pikirkan baik-baik. Siapa yang menyebabkan situasi hari ini? Untuk siapa kita berikan uang ini? Untuk masa depan kita. Asal bisa lewati masa sulit ini, semuanya. Bukankah tetap milikmu? Kamu janji, kamu pasti akan selesaikan masalah keluargamu? Aku janji, aku jamin dengan masa depan kita. Ini semua yang kumiliki. $158.000, Lu Zong, kamu dan tunanganmu. Harta kalian cuma segini? Uang segini. Jangankan untuk mengganti barang yang kalian hancurkan, untuk uang receh saja tidak cukup. Apalagi, uang yang kamu ambil dari Yesusin.
Hanya bagian kecil dari penipuanmu. Orang tua. Aku sarankan kamu terima saja. Ambil uang ini dan pergi diam-diam. Aku bisa anggap hari ini tidak pernah terjadi. Jika kamu masih tidak tahu diri dan memaksaku. Kamu pikir Ye Shuxin benar-benar mau bermusuhan denganku hanya untuk seorang paman sepertimu? Sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Kongwen, Hukulan ini bukan untuk yang lain. Hanya karena ketulusan Ye Shuxin sia-sia. Orang tua berani memukulku? Aku bunuh kau. Memukulmu? Aku datang hari ini bukan untuk mengambil uang kotormu. Aku beritahu kamu. Aku datang untuk mengupas dirimu lapis demi lapis. Dan menjemurmu di bawah terik matahari. Buat Ye Shuxin dan semua orang. Lihat wajahmu yang tak tahu terima kasih. Lebih buruk dari binatang. Profesor Yi, aku akan panggil orang. Orang tua tak tahu malu. Kau pikir aku Lu Chongwen? Bisa sampai hari ini karena sifatku baik? Lu Kongwen, Apa yang kau lakukan? tidak takut hukum? Apa-apaan si tua? Umurmu sudah segini. Kulihat jalannya saja tidak stabil. Bagaimana jika hari ini kau tidak sengaja tergelincir ditepukan pecahan kaca ini, kepalamu terbentur? Atau mungkin, terluka oleh serpihan kaca ini. Kami semua akan menjadi saksi mata. Membuktikan ini kecelakaan, dan kami akan dengan baik hati mengantarmu ke rumah sakit. Dengan uang Ye Shuxin untuk mengobatimu. Sampai kau tidak bisa bicara lagi. Berani kau. Ini kejahatan. Kejahatan. Siapa yang lihat? Siapa yang bisa buktikan? Tenang saja. Biaya pengobatanmu, aku tidak akan kurang 1 sen. Oh ya. Pakai saja uang keponakanmu Ye Shuxin. Berhenti! Siapa? Siapa yang bicara? Shuxin, ada apa? Chongwen, aku baru selesai kerja. Katamu tadi, butuh 30 juta untuk dana darurat. Buat apa sebenarnya? Oh sayang, di Hanhai Haoyuan ada masalah besar. Manajer properti, manajer Li, dia mencuri barang sendiri. Barang antik dan karya seni yang kau simpan di lantai atas. Dihancurkannya semua, kira-kira. Nilainya puluhan juta. Dia juga memfitnahku, bilang aku selingkuh. Dan dia mengandalkan jumlah orangnya. Dia bilang, kau pasti percaya mereka, tidak percaya padaku. Apa? Mereka berani sekali. Makanya aku sedang bersiap memberinya pelajaran. Biar orang-orang tak tahu hukum dan pengkhianat ini dapat pelajaran. Akan kuperlihatkan siapa orang yang tidak boleh mereka sakiti seumur hidup. Benarkah? Kok aku merasa justru kau Lu Chongwen yang memanfaatkan pengaruh keluarga Ye. Menyakiti orang yang seharusnya tidak kau sakiti seumur hidup. Shuxin, apa maksudmu? Dia bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Tapi ayah kandungku Ye Shuxin. Kau kan sedang dinas luar? Ayah, kau baik-baik saja? Baik. Tapi, aku baru melihat wajah asli si pengkhianat. Shuxin, ini semua salah paham, itu manajer Li. Dia yang memfitnah aku, dan juga si tua ini. Orang ini, dia yang mulai duluan. Sayang, itu dia. Perempuan ini, dia terus-terusan menggangguku. Cepat bantu aku menghajarnya. Tan Cucu, kamu diam. Lu Kongwen, kamu berani memukulku demi perempuan ini. Bukannya kamu bilang, dia itu orang yang menyebalkan? Kamu dekat APA? Lu Chongwen bilang padanya, siapa pemilik rumah ini? Dan aku, siapa sebenarnya? Dia.
Dia adalah Ye Shuxin, pemilik gedung mewah ini. Han Hai Hao Yuan, juga pemilik grup Ye. Tidak mungkin, mana mungkin kamu? Katanya dia cuma orang yang mengganggumu, itu kata kamu. Nama di sertifikat rumah ini adalah namaku. Walaupun kamu developer, terus kenapa? Secara hukum ini tetap milikku. Tang Cucu, diam. Shuxin, dengarkan aku. Sertifikat ini palsu. Aku yang suruh orang palsukan untuk membahagiakannya, rumah ini. Semua isinya, dari awal sampai akhir adalah milikmu. Tanpa perintahmu, aku tidak berani menyentuh sedikit pun. Aku cuma main-main dengannya, sekadar sandiwara. Paman Profesor Ye, aku buta tidak mengenali orang penting. Kalau tahu itu Anda, aku pasti tidak berani. Bersikap tidak sopan sedikit pun. Lu Hongguan, kamu bohong. Kamu bilang padaku, hubunganmu dengannya cuma kontrak, suami istri palsu. Padaku baru cinta sejati, hatimu hanya untukku. Rumah ini adalah rumah masa depan kita. Oh, rumah masa depan. Oh, rumah masa depan. Pernikahan kalian direncanakan tanggal 15 bulan depan, sedangkan pernikahanku dengannya tanggal 8 bulan depan, rencana 2 pernikahan dalam seminggu. Lu Chongwen, kemampuan manajemen waktumu, kau tidak jadi manajer proyek. Sayang sekali ya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Dia bilang padamu cuma main-main. Semua bohong. Kalian semua membohongiku. Sandiwara. Palsu. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Surat nikah. Lu Hongwen. Dasar bajingan kau. Aku menipumu. Keluargamu semua adalah vampir. Aku sampai seperti ini. Bukankah semua karena kau memaksa? Minta uang, minta rumah, minta mobil, minta cincin berlian. Kalau bukan karena keserakahanmu, memaksa minta gedung mewah ini. Apa aku akan sampai seperti sekarang? Kalau bukan karena keserakahanmu, memaksa minta gedung mewah ini. Apa aku akan sampai seperti sekarang? Shuxin, aku benar-benar tahu salah. Semua karena dia. Semua karena dia yang menggodaiku, dia yang merusak hubungan kita. Merusak keluarga kita. Aku berjanji akan putus total dengannya, kau lihat. Lihatlah hubungan suami istri kita, beri aku satu kesempatan, ya? Ayah, tolong bantu aku memohon, ayah. Kau tidak pantas menyebut kata hubungan. Maafkan, Lu Chongwen, dengarkan baik-baik. Kau berselingkuh, menipu, memalsukan dokumen, mencoba menyakiti ayahku, merampas hartaku. Dan semua ini telah kurekam. Aku tidak hanya akan bercerai denganmu, tapi juga akan membuatmu pergi dengan tangan kosong. Aku akan memasukkanmu dan Tang Cucu ke dalam penjara. Aku akan membuat kalian menghabiskan sisa hidup di balik jeruji. Pikirkan baik-baik, siapa sebenarnya orang yang kalian sakiti. Tidak, bukan urusanku. Dialah dalangnya, Shuxin. Shuxin, tangkap dia, tangkap dia. Lu Chongwen, bukankah kau bilang keluargamu adalah orang terkaya di Yucheng? Aku tidak mau masuk penjara. Cepat gunakan kekuasaan keluargamu, selamatkan kita. Karakan Jalan Kalyur. Oh iya. Mereka semua tidak curiga, Ye Shuxin sehebat apapun. Tetaplah seorang pengusaha. Belum tentu bisa menyentuh inti lingkaran elit sejati. Asalkan aku gigih. Lihatlah hubungan kita sebagai suami istri. Aku tanya sekali lagi terakhir kali. Apa kau mau memaafkanku? Maafkan, Lu Chongwen. Mimpimu sudah saatnya bangun. Aku salah. Tapi apa kau sepenuhnya benar? Kamu, Nona Ye, sangat hebat, memberiku perusahaan. Memberiku jabatan, tapi siapa yang benar-benar memperhatikanku? Di mata semua orang. Aku, Lu Chongwen, hanya anjing keluarga Ye. Di mata mereka, aku cuma pria tampan yang mengandalkan wajah untuk hidup enak. Di hadapanmu, pernahkah aku punya harga diri sebagai lelaki? Di mata mereka, aku cuma pria tampan yang mengandalkan wajah untuk hidup enak.
di hadapanmu? Pernahkah aku punya harga diri sebagai lelaki? Harga diri? Saat kau terpuruk, aku memberimu panggung. Saat kau kesulitan, aku memberimu dana dan koneksi. Pakaian dan barang yang kau pakai. Mana yang bukan pemberian Yeshuksin? Aku menarikmu dari lumpur. Memberimu gengsi dan kehormatan. Tapi akhirnya, kau bilang aku menginjak-injak harga dirimu? Apa hatimu sudah dimakan anjing? Aku tidak butuh. Aku cuma menyamar. Main-main bersamamu saja. Kalau sekarang kau memaksaku sampai begini. Jangan salahkan aku kalau tidak ingat kebaikanmu lagi. Tidak ingat kebaikan? Kalau begitu, aku ingin lihat siapa sebenarnya orang penting yang menyamar ini. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah putra kandung yang tak pernah diumumkan. Dari orang terkaya Yu Cheng. Ayah, dengar itu? Jengga. Sepertinya delusi seseorang. Sudah parah sekali. Meneer Lee, Ya, kalau si putra orang terkaya ini begitu percaya diri, biar dia sadar. Bawa dia ke samping. Jaga baik-baik. Yeshuksin, berani-beraninya. Tunggu keluargaku tahu. Grup Y akan lenyap dari Yu Cheng. Yeshuksin, berani-beraninya. Tunggu keluargaku datang. Grup Y akan lenyap dari Yu Cheng. Kami orangnya orang terkaya. Kalian berani menangkap kami? Kalian tidak pantas. Meneer Lee, ambil bukti. sayap tuannya. Kau mau apa? Jangan macam-macam. Pukulan ini untuk balas budi yang kau lupakan, serigala berhati anjing. Aduh, Pukulan ini untuk penipu tak tahu malu. Pukulan ini mewakili ayahku, untukmu yang tidak tahu sopan santun. Yeshuksin, kau tunggu saja. Aku sudah hubungi keluargaku. Tunggu mereka datang. Aku menyuruhmu berlutut dan meminta maaf padaku, termasuk grup Y. Bersiaplah untuk bangkrut total. Baiklah. Kalau begitu, suruh ayahmu yang orang terkaya itu datang sendiri. Lihatlah bagaimana anaknya yang baik berlutut dan memohon padaku. Berhenti. Meneer Lee, akhirnya kau datang. Sekarang kau tahu siapa orang berkuasa sebenarnya. Wanita ini, dia juga melakukan penahanan ilegal dan penganiayaan. Dan mencoba merampas harta kami. Segera tangkap dia. Akulah anak orang terkaya. Dia hanya penipu. Cepat tangkap dia. Sio Ye, biarkan dua sampah ini dihukum oleh hukum. Jangan kotorkan tanganmu. Lu Kongguan, kamu bilang tadi, kamu adalah anak kandung orang terkaya di Yu Cheng. Yang tidak pernah diumumkan. Ya. Lalu apa? Menurut laporan informasi bisnis Yu Cheng, laporan tahunan grup Y, dan laporan verifikasi pemegang saham utama, menunjukkan bahwa pemegang saham sebenarnya perwakilan hukum. Dan ketua dewan saat ini adalah Naonya Yishushin. Tidak mungkin, dia hanya manajer, bos di belakang layar. Tidak pernah muncul. Kalau begitu, lihat dokumen ini. Ini. Adalah pendiri grup Y, dan mantan ketua dewan, yang memberikan semua saham dan propertinya kepada anak kandungnya, Ye Shusin. Semua dokumen ini. Jadi, orang terkaya saat ini adalah Naonya Yishushin. Sedangkan kamu, Lu Chongwen. Ayahmu yang orang terkaya itu, siapa sebenarnya? Tidak mungkin, dia tidak pernah memberitahuku. Kamu bilang wanita ini adalah orang terkaya yang legendaris? Kamu juga bilang properti mewah ini milikmu. Lihat dokumen ini. Dokumen ini jelas menyatakan properti ini milik Nyonya Ye Shuxin.
sedangkan sertifikat properti di tanganmu. Setelah pemeriksaan awal, format stempel dan aturan penomoran sama sekali tidak sesuai dengan versi resmi. Perbuatanmu ini melibatkan pemalsuan. Tidak, bukan begitu. Kalian berdua bekerja sama. Dokumen ini palsu. Pemalsuan, Lu Chongwen. Perlu tidak Manager Li menghubungkan telepon untukmu? Pusat Layanan Publik Kota Yucheng, Pusat Pendaftaran Properti. Bahkan Dewan Direksi Grup Y, biarkan mereka datang sendiri. Aku ulangi sekali lagi, atau mungkin aku akan meminta Departemen Keuangan perusahaan untuk mencetak semua perjanjian kerjasama yang tidak mungkin terlaksana, yang kau tanda tangani atas nama menantu keluarga Y, dan membacakannya padamu berulang kali. Kau sudah tahu segalanya, kau hanya mempermainkanku. Semua yang terjadi hari ini, termasuk kamu, Lu Chongwen, yang memalsukan bukti dengan maksud menyakiti ayahku, dan dia, Tang Cucu, yang terlibat merusak properti dan menghina orang. Semua terekam jelas di CCTV dan rekaman suara. Bukti lengkap, kami bisa langsung melaporkan ke polisi untuk pertanggungjawaban pidana. Tuan Ye, aku salah. Aku juga korban, aku ditipunya. Kumohon maafkan aku. Shusin, aku tahu salah. Demi hubungan suami istri kita, maafkan aku. Aku akan pergi jauh-jauh, uang akan kukembalikan. Rumah juga kukembalikan. Sejak kau memberikan kunciku pada wanita ini, dan sejak kau melamarnya di tempat ini, antara kita hanya ada hukum dan utang, Manager Li. Silakan. Lapor polisi, saatnya membersihkan tempat ini. Ye Shusin. Jika dulu aku tidak mengambil kunci itu. Jika aku setia padamu. Mungkin yang mendampingimu sekarang adalah aku. Han Hai Hao Yuan. Grup Y, bahkan peta bisnis seluruh Yucheng. Seharusnya milikku, ini benar-benar. Sayangnya tidak ada, jika jalan ini kau pilih sendiri. Kau bisa memiliki masa depan yang terhormat, istri yang setia, dan karir yang layak diperjuangkan. Tapi kau hancurkan semuanya dengan kebohongan dan keserakahan. Shu Xayan. Sudah berlalu. Tapi beberapa hal baru saja dimulai. Apa rencanamu setelah ini? Aku memutuskan untuk membangun kembali Han Hai Luang. Akan kubangun museum seni terbaik di Yucheng di sini. Dengan nama Anda. Khusus untuk mengoleksi dan memamerkan karya seni yang paling bermakna dan murni. Sedangkan untuk grup Y, aku akan buktikan pada ibu. Aku bisa melakukan yang lebih baik di kesempatan berikutnya. Saat daftar orang terkaya di kota Yu diperbarui, aku akan membuktikan diri dengan kemampuan sendiri. Untuk dan masuk ke dalam daftar. Inilah putriku Ye Wen Yuan yang sebenarnya. Tapi bagaimana di luar urusan karir? Urusan hati, biarkan mengalir saja. Sekarang yang terpenting adalah fokus pada diriku sendiri. Hanya ketika aku sudah cukup kuat, berdiri di puncak tertinggi, aku percaya yang seharusnya datang akan datang. Seperti dulu ayah dan ibu. Sekarang, aku punya ayah, punya karir, dan keberanian untuk memulai kembali. Itu sudah cukup.